sekitar 2 minggu ke depan itu akan ada rapat koordinasi para bupati atau Pemda untuk percepatan UPK ex-PNPM. Dan seperti biasa Gus Halim mengharapkan rapatnya itu substantif gitu. Jadi bukan formalitas. Nanti akan diakhiri dengan buku saku yang untuk isinya itu tahapan-tahapan dari UPK ex-PNPM menjadi Bundesma, dan kemudian peran dari berbagai pihak termasuk Pemda, yaitu terutama 2 OPD, Dinas PMD dan Inspektorat di daerah. Jadi itu karena itu kami mengunjungi, rencananya mendiskusikan ini draft kami dengan antara lain ini Pak Agus ini yang ada di Malang, makanya tapi siap-siap juga artinya kepada kabupaten yang lain. Mungkin kita akan mulai dari Jawa, Bali, dan NTB, kemudian klaster Papua, Maluku, dan NTT, kemudian klaster Sulawesi, Kalimantan mungkin akan ikut Jawa juga, kemudian klaster Sumatera. Jadi akan dikebut supaya kita tahu antara lain di sarapan SDGs desa juga didiskusikan resiko di bulan Februari 2023 kalau sampai tidak menjadi Bundesma, tidak menjadi yang lain tapi harus Bundesma karena peraturan pemerintahnya mengatakan demikian, maka kemudian bisa dianggap melawan peraturan pemerintah gitu. Jadi itu kita tidak mau nanti ada ekses-ekses negatif, makanya tahap pertama ini mempercepat dari UPK ex-PNPM itu menjadi Bundesma. Dan ini akan dimulai sebetulnya suratnya sudah di bulan Februari kepada para bupati, dan sekarang akan mulai actionnya di bulan Maret. Kemudian yang kedua, menjelang tanggal 1 Maret sudah ada surat IDM lebih dulu keluar ya. Jadi nanti untuk SDGs desa namanya jadinya perbaikan data SDGs desa, karena sudah tidak lagi IDM berbasis SDGs desa karena IDM-nya sudah keluar duluan. Kemudian bersamaan dengan itu sudah ada penugasan bahwa indeks desa itu sebagai pengganti IPD dan IDM disatukan, itu menjadi rancangan peraturan Menteri Desa di semester pertama ini, artinya sampai bulan Juni, karena itu yang akan digunakan untuk pengukuran status perkembangan desa. Kemudian berikutnya yang untuk SDG sendiri, kalau kita lihat mulai kemarin itu migrasi dari data keluarga mulai dimasukkan, yang sudah bersih dimasukkan, sehingga kalau kita lihat di bagian kuesioner keluarga itu dari 6 juta sudah ke 12,8 juta. Sementara itu yang kuesioner individu yang sisa 15-20 juta itu adalah yang memang ada persoalan di NIK-nya. Jadi penulisan kurang lengkap dan sebagainya. Jadi dicek seperti itu. Nah, kita yang keluarga ini target utamanya adalah 30 juta keluarga dari desa yang akan dimigrasikan dalam waktu minggu ini. Kita mendapatkan waktu dari Gus Halim sampai tanggal 15 Maret, jadi sampai minggu depan, sangat pendek waktunya untuk kemudian memulai pembaruan data SDGs desa. Kemudian yang kita bicarakan pada pagi ini terutama berkaitan dengan Monef dana desa, karena Monef dana desa ini memang tidak hanya digunakan oleh Kementerian Desa, tapi juga digunakan oleh kementerian yang lain bersama-sama.